Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Agriawan Putra Aditya NPM 210320101115 dan teman saya. Saya Faru Rozi NPM 21032010113. Di sini kami berdua akan mempresentasikan modul 3 Lab Sistem Informasi Manajemen dengan judul PHP dan Database yang telah kami pekerjakan. Ya, pada modul 3 ini, pada laporan pada bab 1 itu terdapat pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberi solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan. Sistem informasi manajemen berbeda dengan sistem informasi biasa karena sistem ini digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Untuk PHP sendiri merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. Data yang dikirim oleh user client akan diolah dan disimpan pada database web server dan dapat ditampilkan kembali apabila diakses. Untuk menjalankan kode-kode program PHP, file harus diupload ke dalam server. Upload merupakan proses mentransfer data atau file dari komputer klien ke dalam web server. Pada praktikum kali ini, kita membahas tentang CV Prediksi Jaya yang bergerak di bidang penyewaan becak. CV Prediksi Jaya mempunyai keinginan untuk membangun atau membuat sebuah halaman web yang berguna untuk mempermudah sistem informasi yang diperlukan. Pada studi kasus kali ini, CV Prediksi Jaya ingin membuat website yang menarik pada sistem penyewaan becak yang dapat diakses customer melalui web. Manajer perusahaan ingin agar laman web dapat menampilkan informasi yang dibutuhkan terkait penyewaan becak. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka dilakukan proses pembuatan website dengan menggunakan bahasa PHP dan database. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya pada praktikum PHP dan database ini adalah bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database yang ada pada web penyewaan becak di CV Prediksi Jaya. Untuk tujuan praktikum pada modul PHP dan database ini yaitu yang pertama adalah praktikan dapat mengetahui pengertian PHP dan database serta kegunaannya dalam pembuatan website becak, penyewaan becak, CV Prediksi Jaya. Lalu yang kedua, praktikan dapat mengaplikasikan PHP dan database dalam proses membuat website penyewaan becak CV Prediksi Jaya. Yang ketiga terakhir, praktikan dapat membuat website yang menarik dan terhubung dengan database pada penyewaan becak CV Prediksi Jaya dengan menggunakan PHP dan XAMPP. Lalu pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan pada kelompok metode manajemen informasi yang terikat atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Perbedaan sistem informasi manajemen dengan sistem informasi biasa adalah karena sistem ini secara otomatis dapat menyajikan analisis sistem lain. Lalu yang kedua ada website. Website atau sering disingkat dengan istilah situs adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait. Terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Sebuah halaman web merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa atau plain text yang diatur dan dikomunikasikan sedemikian rupa dengan instruksi berbasis HTML atau XHTML. Kadang-kadang pula disisipi dengan sekelumit bahasa script.
Lalu selanjutnya ada pengertian PHP. PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang ditulis oleh dan untuk pengembangan web. PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lertoft, seorang pengembang software dan tim Apache, dan dirilis pada akhir tahun 1994. PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website. Sebagai sebuah aplikasi, website tersebut hendaknya memiliki sifat dinamis dan interaktif. Memiliki sifat dinamis artinya website tersebut bisa berupa tampilan kontennya sesuai kondisi tertentu. Untuk interaktif artinya website tersebut dapat memberikan feedback bagi user. Salah satu kelebihan PHP adalah yaitu kemudahan untuk berintegrasi dengan database. PHP dapat mendukung beberapa database secara langsung tanpa menginstal konektor seperti halnya bahasa pemrograman Java. Lalu selanjutnya ada sintaks PHP. Untuk pengertian dari sintaks PHP adalah aturan penulisan agar mampu dimengerti dengan benar oleh compiler saat membaca bahasa pemrograman. Dalam penulisan PHP yang benar diawali dengan tanda kutip 2, tanda lebih kecil dari, tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tanda kutip 2, tanda tanya, tanda lebih besar dari, tanda kutip 2. Untuk contoh penulisan sintaks PHP di sini yang pertama ada contoh penulisan echo dapat dilihat seperti pada kotak ini. Lalu yang kedua ada print, fungsi yang digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Fungsi print juga digunakan tanpa tanda kurung. Ini contoh penulisannya. Lalu ada printf, seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada tipe data. Variabel atau konstanta dapat menyimpan data dari tipe data yang berbeda, sehingga sebuah variabel atau konstanta akan memiliki tipe data tertentu. Pemrograman PHP mendukung tipe data sebagai berikut. Yang pertama ada string, lalu selanjutnya ada integer, ketiga ada float, keempat ada boolean. Lalu kita masuk ke dalam database. Database adalah sebuah tempat penyimpanan yang besar di mana terdapat kumpulan data yang tidak hanya berisi data operasional tetapi juga deskripsi data. Database merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Berikut merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam database. Yang pertama ada database, lalu ada table, ada kolom, baris, redundancy, primary key, foreign key, compound key, index, dan yang terakhir ada integritas referensial. Untuk model-model dari database diantaranya ada object based, data model merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logis antar data dalam suatu database berdasarkan objek datanya. Lalu selanjutnya ada record based. Model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logis antar data dalam database. Data flow diagram adalah suatu gambaran aplikasi secara logika. Selanjutnya ada SEM, merupakan server yang paling banyak digunakan. Fiturnya lengkap, gampang digunakan programmer PHP pemula karena yang perlu digunakan hanyalah menjalankan salah satu modul bernama Apache yang dapat memproses PHP. SEM adalah sebuah aplikasi web server instan dan lengkap dikarenakan segala yang dibutuhkan dapat membuat situs web dengan content management system. Bisa dicoba di aplikasi ini. Seperti ini merupakan tampilan SEM Control Panel, seperti pada gambar 2.1. Lalu selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah salah satu jenis database yang banyak digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web yang dinamis. MySQL termasuk dalam jenis RDBMS atau Relational Database Management System. MySQL ini mendukung bahasa pemrograman PHP. MySQL juga mempunyai query atau bahasa SQL, Structured Query Language, yang simple dan digunakan escape karakter yang sama dengan PHP. Lalu untuk selanjutnya pada tinjauan pustaka ada Visual Studio Code.
Visual Studio Code adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasional multiplatform. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace Visual Studio Code seperti C++, Python, Go, Java, dan seterusnya. Lalu ada langkah-langkah pengerjaan. Di sini ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Faru Rozi. Lalu yang selanjutnya pada bab 3 yaitu langkah-langkah pekerjaan. Yang pertama ada studi kasus, yaitu suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang telah dihias dengan menggunakan Tailwind CSS dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum website tersebut dipublikasikan, haruslah diberikan data-data yang berasal dari database PHP agar keterangan karyawan, produk, maupun customer bisa diisi dengan jelas. Berikut akan saya share screen codingan yang sudah saya buat pada VS Code. Yang pertama yaitu ada index.php pada query website perusahaan CV Prediksi Jaya dalam file index.php terdapat variabel ini membuka tanda PHP yang digunakan untuk membuat program PHP yang akan dibuat. Lalu terdapat variabel-variabel yaitu variabel hostname, username, password, dbname, dan count. Lalu ditutup dengan tanda tanya. Selanjutnya masuk ke dalam home. Pada home sendiri ini dibuat yaitu harus ada navigasi barnya yaitu seperti ini yang ada untuk menautkan linknya yaitu pada about us, katalog, kontak, dan login dengan cara menggunakan sinteks berisi tentang perusahaan serta footer. Selanjutnya pada halaman about us pada halaman about us sendiri seperti modul 2 kemarin hanya ditambah navigasi bar. Lalu pada katalog pada katalog sendiri yaitu berisi produk pada perusahaan serta penjelasan produknya, lalu ada codingan yang digunakan untuk mengisikan link untuk kontak person pendiri perusahaan, yaitu ini ada Instagram sama TikTok. Selanjutnya kita ke login. Pada login sendiri terdapat untuk membuka program PHP yang dibuat, lalu ada pada login terdapat reset ini yaitu berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah variabel disetel yang berarti ia harus dideklarasikan dan bukan nul. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika variabel ada dan bukan nul. Jika tidak,
maka mengembalikan false. Kemudian terdapat ini expose variable post yang berfungsi untuk mengumpulkan data formulir setelah mengirimkan formulir HTML dengan metode sama dengan post. Selanjutnya ada ini variabel user ini, lalu ada variabel pass dan variabel check. Selanjutnya terdapat MySQL query untuk mengambil data tabel pada halaman login user ini menggunakan select lalu from TP karyawan where username yang memilih tabel dari database serta memfilter dokumen. Lalu terdapat MySQL numerous yang merupakan fungsi yang digunakan untuk mengambil jumlah baris hasil eksekusi query. Lalu ada MySQL fetch object yang digunakan mengambil baris hasil query. Lalu ada variabel s ini variabel session yang berfungsi untuk menyimpan user login pada sesi tertentu. Selanjutnya kita beralih ke dashboard. Pada dashboard sendiri sama, terdapat navigasi bar, lalu codingannya relatif sama seperti home yang berisi profil, data produk, data customer, setelah logout. Lalu kita ke profile. Pada profile relatif menggunakan codingan sama, hanya berbeda pada judul tabel maupun isi tabel yang dipakai. Dengan yang pertama menggunakan ini session start untuk memulai sesi baru, kemudian terdapat include index.php yang digunakan untuk menyisipkan file PHP, yaitu file PHP dasar, yaitu index.php. Lalu terdapat insert Iki simpenan tapi. Lalu pada profil sendiri terdapat select ini yaitu untuk memilih tabel dari database, yaitu ada S kategori di sini ini S kategori sama dengan MySQL query yang berfungsi dalam pengiriman perintah SQL ke server database mengenai ID karyawan. Kemudian ada cek lalu selanjutnya ke update profile. Pada update profile menggunakan session start untuk memulai sesi baru, kemudian ada include yang terujuk kepada index.php yang digunakan untuk menyisipkan file PHP. Selanjutnya ada if variable session lalu sama dengan true yang berfungsi untuk memvalidasi apakah terdapat sebuah objek form atau tidak. Relatif sama yaitu ada navbarnya lalu selanjutnya ke data produk. Untuk data produk ini sepertinya sama seperti profile.php, terdapat navbar, hanya saja ininya diganti pada tabelnya, yaitu isinya ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok produk, dan aksi. Selanjutnya lalu ke tambah produk. Untuk tambah produk di sini sama seperti update profile,
Hanya saja itu tadi sama diganti ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan ketersediaan produk. ID produk di sini merupakan primary key. Lalu ke data customer. Data customer sendiri sama kurang lebih seperti data produk. Terdapat navbar, lalu hanya pada tabel isi pada tabelnya yang diganti yaitu ada nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, total, dan aksi. Nomor pesanan di sini menjadi primary key-nya. Lalu untuk tambah customer sendiri sama seperti tambah produk, hanya saja diganti sama seperti tadi yaitu nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, dan total. Lalu yang terakhir pada file logout.php, pada file logout.php ini terdapat session start yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam variabel session dan ada session destroy yang digunakan untuk menghapus pada data sesi tertentu. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil web yang saya buat menggunakan codingan ini. Ya, ini merupakan tampilan web yang sudah saya buat pada home, di mana terdapat tagline yaitu nikmati berkendara Anda dengan becak, berkendara Anda akan terasa menyenangkan. Lalu terdapat pendiri perusahaan yaitu partner saya, Bintang Engri, dan saya sendiri, Faru Rozi. Lalu terdapat footer pada bagian bawah. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke About Us. Pada About Us sendiri kurang lebih sama seperti modul 2 kemarin, hanya ditambah dengan navbar yang ada di atasnya. Lalu kita ke katalog. Pada katalog di sini terdapat produk-produk yang kelompok kami gunakan sebagai studi kasus yaitu penyewaan becak, terdapat becak kayu, gelicak, becak barang, becak motor, becak kayu. Lalu ada tagline, silakan dilihat, tunggu apa lagi, silakan dipesan. Lalu ada kontak yang jika diklik akan menyambungkan ke kontak yang saya tautkan yaitu Instagram teman saya. Seperti ini. Nah, ini langsung akan ke Instagram teman saya. Lalu selanjutnya kita ke login, tinggal mengisi username. Setelah mengisi username, ini adalah dashboard yang telah saya buat. Terdapat tagline selamat datang, senang bertemu dengan Anda. Lalu ada navbar profile, data produk, data customer, dan logo. Lalu ke profile. Pada profil sendiri ini terdapat nomor karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password. Apabila ingin mengupdate profil sendiri, tinggal dipencet update profile, lalu diisi ini sesuai dengan keinginan yang ingin diubah. Lalu ke data produk. Pada data produk terdapat nomor, ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok produk, dan aksi. Apabila ingin menghapus tinggal dipencet ini aksi, lalu apabila ingin menambah data produk tinggal dipencet ini, lalu tinggal mengisi ini. Lalu ke data customer. Pada data customer sendiri terdapat nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, total, dan aksi. Apabila ingin menambah data customer yang lain tinggal dipencet ini dan diisi sesuai dengan keinginan. Lalu logout.
Sudah selesai penjelasan web yang telah saya buat. Selanjutnya kembali ke laporan. Lalu selanjutnya pada bab yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Ada kesimpulan yang pertama yaitu PHP merupakan proses penerjemahan baris kode sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat kode dijalankan. Sedangkan database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan tidak perlu. Dengan pengertian dan penggunaan PHP secara database di atas, kita dapat membuat website dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada PHP untuk menghubungkan base code dengan SEM. Yang kedua, dalam pembuatan sebuah web menggunakan PHP dan database, terdapat banyak sintaks yang digunakan seperti pada tulisan seperti ini. Lalu yang ketiga, dengan memanfaatkan fitur yang ada dalam framework Tailwind, kita dapat membuat website yang menarik dan nyaman untuk dilihat. Website CV Persijaya tidak hanya menarik, tetapi juga terhubung dengan database pada Excel, yang membuat interaksi yang ada pada website tersimpan dengan rapi di database Excel, yang membuat CV Persijaya dapat melihat jawaban yang diberi oleh penyewa maupun karyawan. Lalu selanjutnya ada saran. Adapun saran yang diberikan pada praktikum modul 3 ini adalah sebaiknya praktikan mengetahui dan memahami materi sebelum praktikan memulai agar tidak menghambat jalannya praktikum. Yang kedua, sebaiknya praktikan dapat membuat kreasi pada input codingan agar output dapat terlihat lebih menarik. Lalu yang ketiga, sebaiknya praktikan lebih teliti saat menginput codingan agar output yang dihasilkan benar dan tidak terjadi error. Ya, sekian presentasi dari kelompok 109 dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.